namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur, mari naikkan puji-pujianmu. Mari keluarkan suara kita. Kiralabaya, 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 lalabaya, kiralabaya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang kembali Engkau berikan pada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih buat sukacita penuh yang senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu yang tidak meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kiralabaya, kiralabaya, kiralabaya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralabaya, kiralabaya. Mari teman-teman, sejenak kita berdiam diri. Mari sejenak kita tundukkan kepala. Engkau boleh mengekspresikan penghormatanmu kepada Allah kita. Engkau boleh tertunduk. Engkau boleh bersujud. Engkau boleh mengangkat tangan. Kiralabayashe, kiralabayashe. Mari sejenak kita berdiam diri. Ekspresikan penghormatan kita kepadanya. Dia Allah. Ada di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Dia ada di saat kita merindukan Dia. Mari kita renungkan betapa Dia Allah kita yang berkuasa atas hidup kita. Betapa Dia Allah yang berkuasa atas bumi kita. Oh ya, orang kaya sikit adalah pakai alat apa ya sih? Betapa Dia pencipta alam semesta ini. Betapa berkuasanya. Dia Alfa dan Omega. Engkau Tuhan di atas segalanya. Saat ini kami menyanjung nama-Mu Yesus. Biarlah segala lutut bertelur di hadapan. Biarlah semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Allah
kami yang perkasa. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus. Namamu disanjung, ya Tuhan. Segala lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku, Yesus Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus. Namamu disanjung, segala lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku, Yesus Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Mari saudara-saudaraku, angkat tangan kita sembah Dia. Kau Allah. Yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Di pagi ini hanya Engkau yang kami tinggikan, Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu
yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana hanya bagimu. Kerana sikir yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, Engkau layak, Engkau layak, Kau layak disembah. Tiada lamaya syekira lamaya rabana namaya nama. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak disembah, amin. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar. Mari beri kemuliaan buat nama yang besar. Nama Yesus, 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 Yesus. Namamu besar, namamu berkuasa. Mari pakai tanganmu untuk memuji Dia. Kira bayar sekira. Mari beri tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Kira bayar sekira bakaya, sekira bakaya namanya. Oh Jesus. Mari keluarkan suara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami membuka pagi ini Tuhan. Kami membuka pagi ini dengan sorak-sorai kami. Haleluya. Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang besar. Allah kami. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami. Kuralabaya shikira bakaya shikira bakaya shikira bakaya larabaya shikira la. Borana namaya shikira labaya shikira. Oh great. Mari angkat tangan kita. So God, sing with me. How great, oh how great is our God. All we see. Oh great, oh great is our God. Yes, yes Lord. Kita labaya sikira. Oh great is our God. Sing with me. Oh great is our God, and all we see. How great is our God.
Oh, besar, besar. Kau lebih besar dari apapun Tuhan. Allahku, nyanyikan besar. Lebih besar dari apa yang terjadi di bumi ini. Haleluya. Ya Rabaya Sekira, Rabaya Sekira. Selamanya besar, besar, besar Allahku. Allahku, lebih besar dari apa yang kami khawatirkan saat ini Tuhan. Kau lebih besar, besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar. Dan ajaib, ajaib Tuhanku. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, how great is our God. Selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar. Dan ajaib Tuhanku, selamanya, selamanya Engkau besar, selamanya besar. Dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabaya sana Rabaya lakaya namoya she. Mari semua buka suaramu. Mari sembah Allah kita yang besar. Benar Tuhan, kau lebih besar dari apapun, kau lebih besar dari permasalahan yang terjadi di bumi ini. Bahkan kau lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Kuasamu Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Kuasamu Tuhan, keajaiban kasih-Mu, keajaiban kasih-Mu lebih besar dari apapun. Bahkan Engkau sudah berikan nyawamu bagi kami, dan Engkau berkata, sudah selesai anakku. Aku yang sudah menanggung semua penyakitmu, aku sudah menanggung Thank you Lord, thank you Lord. Kau yang sudah menanggung kelemahan kami Tuhan, keterbatasan kami. Rindana bahora kayasi, kiralah bayasi. Haleluya, ya Allah. Haleluya, yes Lord. Haleluya, haleluya, yes, thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralabayashi, kiralabayashi, kiralabayashi. Haleluya. Kiralabayashi, kiralabayashi. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersama-sama bersujud. Mari sujud. Mari bersujud di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Kiralabayasi, kiralabakayasi. Haleluya. 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 Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ya Ralabaya Shekiramaya. Silakan, Bu. Silakan, Bu Lisa. Silakan. Shalom Bu Lisa, selamat pagi. Silakan. Pagi semuanya, senang berjumpa dengan saudara-saudara yang luar biasa. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, luar biasa pujian penyembahan hari ini. Ya, kita boleh merasakan semua ya anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau sudah memuji Tuhan kayaknya nggak mau berhenti ya. Kayaknya kita ingin terus masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita mau melihat di Mazmur 73. Saudara sekalian, Mazmur ini luar biasa. Mazmur ini ditulis oleh Asaf ya. Kita melihat sebelum lihat ayat satu persatu pada pagi hari ini, siapa sih Asaf itu? Asaf ya itu dipilih ada 3 yang dipilih oleh Raja Daud ya, ada Hanan, ada Etan dan kemudian Asaf. Asaf ini yang menjaga tabut Allah ya. Itu di zaman waktu di masa yang di Mazmur ini ditulis di mana sangat-sangat luar biasa pentingnya ibadah itu yaitu melalui puji-pujian. Dan Asaf itu adalah pemimpin kepala dalam pujian penyembahan. Kebayang bagaimana dia memimpin bangsa sampai terkenal di bangsa-bangsa. Ini pemimpin pujian yang terbesar, ya, sehingga luar biasa dia bisa memuji nama Tuhan, bisa menciptakan lagu, bisa memain musik dan segala macam. Kebayang nggak itu betapa dia tuh deket banget dengan hadirat Tuhan. Deket banget. Kita lihat di Mazmur ada dikatakan Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bagaimana dia kedekatannya dengan Tuhan. Seperti tadi kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Nah Asaf ini kepalanya, pemimpinnya. Kalau choir sebagai pemimpin choirnya, sebagai pemimpin musiknya, sebagai memimpin ibadah-ibadah itu, sebagai seperti worship leadernya. Bagaimana itu hubungan dengan Tuhan, kita bayangin dekatnya luar biasa. Pasti hubungan dengan Tuhan itu melekat.
ada urapan yang luar biasa dari Tuhan. Dia bisa memuji nama Tuhan, memimpin, menjaga tabut Allah. Itu pekerjaan yang luar biasa. Hatinya pasti melekat kepada Tuhan. Hatinya pasti ingin selalu menyembah Tuhan. Nah, tapi kalau lihat di ayat Mazmur 73 ini, kita lihat di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan baik. Ya, ini Mazmur Asaf berkata ini Tuhan baik. Kata-katanya luar biasa di sini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, kalau kita ini kata-kata yang luar biasa. Luar biasa bahwa Tuhan engkau baik. Satu mujizat yang terbesar ketika kita semua bisa berkata Tuhan engkau baik. Coba saudara sekarang renungkan, benar nggak sih Tuhan baik? Benar nggak sih Tuhan baik? Bisakah kita berkata-kata Tuhan engkau baik? Ya, kita melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Asaf waktu itu juga berkata Tuhan itu baik. Waktu dia merasa dekat dengan Tuhan, Tuhan engkau baik. Tapi kalau kita lihat di ayat keduanya, apa sih? Di ayat 2-nya kok dia bilang begini, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Di kata-kata ini, jadi udah bilang bahwa benar-benar Tuhan baik. Tapi dia mengalami hal yang, hampir tergelincir nih. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang ini bisa juga kepleset mau tergelincir. Kita mau lihat apa sih problem yang dihadapi oleh Asaf. Dia berkata, wah dia di sini kalau kita lihat di ayat 2-3 itu mulai problem terjadi. Mulai sesuatu terjadi. Dikatakan, yang ayat 3 dikatakan, sebab aku cemburu, garis bawahi. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Itu ayat 3-4-12 itu adalah apa yang dia lihat. Jadi Asaf itu mulai melihat, membanding-bandingkan, mulai melihat keadaannya. Dia mungkin melihat, loh kok orang fasik itu kok hidupnya seakan-akan lebih beruntung, ya. Misalnya kalau lihat Asaf, kenapa ya? Misalnya ini kok di zaman sekarang ini, kok aku di PHK orang-orang yang orang fasik dianggap fasik itu kenapa dia hidupnya lebih enak, nggak di PHK misalnya. Dilihat dari dia kecemburuan Asaf, dia melihat dari harta, dari kesehatan, dari fisik. Jadi dia melihat dari keseluruhan, dia mengamati, dia mulai membanding-bandingkan. Makanya kita suka dibilang, kelihatannya rumput tetangga tuh lebih hijau. Kelihatannya rumput tetangga lebih bagus. Ya, dia melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang menentang Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Loh, kenapa hidupnya lebih enak? Jadi saat itu tuh Asaf melihat, loh kok enak hidupnya gitu. Kok nggak seperti saya? Kok dia mengalami mungkin kalau zaman sekarang, wah rumahnya bisa bergedung-gedung banyak banget. Kok saya enggak seperti itu? Misalnya, kenapa itu mobil udah berjejer-jejer banyak, kok saya enggak? Gitu misalnya. Wah itu hartanya melimpah-limpah, mau kemana enak, segala macam, kok saya enggak? Nah, mulai membandingkan, kok itu hidupnya lebih enak? Kok sehat? Kok kuat? Kok di sini dikatakan gemuk? Ya, waktu pada masa itu orang yang gemuk tuh orang sukses, orang yang luar biasa, orang yang hidupnya mujur gitu ya. Orang hidupnya kelihatannya nggak ada ruginya, selalu beruntung. Ya, kalau kita lihat misalnya kayak selebritis, badannya kok bagus-bagus, kok kita enggak misalnya gitu ya. Kok ini dibanding-bandingkan, itulah memulai membanding-bandingkan. Waktu ketika Asaf memulai ngelihat, kok membandingkan, dia memakai cara pandang dia sendiri, cara pandang yang dia pakai bukan cara pandang Tuhan. Dia melihat, kok orang lain lebih enak ya, kok lebih senang gitu ya, kok kelihatannya seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat, wah ini mulai ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikiran dan hatinya
Asaf. Dan Asaf melihat dari sedang membanding-bandingkan timbul kecemburuan. Ada celah mulai masuk, ada iri hati. Nah, ini dia yang sehingga iri hati ini membuat tidak puas. Tidak puas dengan apa pemberian Tuhan. Tidak puas melihat sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak puas mengenai keadaan kita. Ya, keadaan dirinya nih si Asaf itu ya. Jadi kalau kita melihat setelah nggak puas itu apa yang terjadi? Jadi lihat mulailah ada kemarahan. Ya, itu timbul dari membandingkan. Setelah membandingkan, dia timbul iri hati. Bahaya sekali ini. Sudah mulai membandingkan dan ada rasa iri hati, dimasukinlah dia udah nggak puas. Saudara sekalian, orang termiskin itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak merasa puas. Tapi orang yang kaya di dalam Tuhan itu orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan dan boleh bersyukur. Ya, jadi kalau kita lihat ini si Asaf kenapa nih? Gara-gara membanding-bandingkan jadi iri, jadi nggak puas. Ada satu kemarahan di dalam hatinya. Kemarahan merasa Tuhan tidak adil. Merasa Tuhan pilih kasih. Merasa kayaknya keadilan Tuhan tidak lihat. Tidak dia rasakan. Hilang semua kebaikan Tuhan. Yang selama ini dia alami kebaikan-kebaikan Tuhan, hilang sekejap dengan segala keiri hatian dan kemarahan dia. Sampai akhirnya dia menyesali nih. Menyesali bahwa hidupnya, kok aku hidup benar ya. Percuma nih, itu kalau saudara baca di ayat 13 itu satu keluhan dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 13 dikatakan sia-sia. Dia bilang loh, sia-sia. Sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi dia merasa kayaknya yang selama ini dia jaga hidupnya, mungkin rajin doa, nurut firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia menjaga tabut Allah. Tabut Allah melambangkan hadirat Tuhan. Dia nyesel. Kenapa aku merasakan seperti ini? Kenapa aku marah ya di hatiku, aku nggak tahu, aku nyesel sekali. Saudara sekalian, kalau kita melihat kejadian apa yang Asaf alami ya, kemarahan itu bisa merusak pelayanan kita. Kemarahan itu bisa merusak hubungan dengan keluarga. Kemarahan itu bisa merusak pekerjaannya. Dan yang terutama dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus dalam gereja. Dan dikatakan kalau kita lihatin amati ayat 3 sampai 16 itu dikatakan ada sesuatu yang wah luar biasa ya, itu orang fasik tuh kenapa bisa hidup enak, bisa kayaknya hidupnya diikuti orang banyak. Ya, seringkali ngeliat mayoritasnya kok banyak pengikutnya gitu ya. Jadi si Asaf merasa aduh benar-benar beda banget dengan kehidupan dia membandingkan seperti itu. Jadi itu merusak pelayanan dan dia bilang sampai ke generasi seterusnya melihat bagaimana Asaf itu berkata-kata, bagaimana dia akan ngomong soal Tuhannya ya. Jadi di dalam kemarahan bisa macam-macam dilakukan. Saudara, hati-hati ya bahwa kita dalam melayani Tuhan pun dalam kemarahan. Kita zaman sekarang ada gadget, kita bisa marah-marah di dalam IG kita, bisa marah-marah di WhatsApp kita mengenai keadaannya. Ah Tuhan ini enggak ada. Tuhan itu bahaya karena perkataan kita, apa yang kita pikirkan mempengaruhi banyak orang. Nah Asaf ini membuat merasa kata bersalah. Jadi akhirnya waktu dia ngomong, aduh aku nyesel. Tapi luar biasanya ya, saudara baca yang kemudian dia kan itu kita lihat di ayat 2, dia hampir tergelincir. Ya, hampir udah kepleset, hampir tergelincir. Inilah dia. Apa yang menyebabkan si Asaf ini hampir tergelincir? Karena dia menyesali bahwa dia selama ini berbuat baik. Dia menyesali, dia merasa kayaknya hubungan dengan Tuhan menjaga hidupnya bersih. Tapi luar biasanya, dia tidak sampai terjatuh, terperosok, terpelincir, sampai cuman hampir. Tapi kalau kita lihat di ayat 17, luar biasa.
Ya, perubahannya luar biasa. Kita lihat di ayat 17 dikatakan, kalau saudara baca, sampai aku masuk, ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi waktu dia masuk ke daerah hadirat Allah, cara pandang dia sudah berubah. Ya. Waktu di saat kita baca dalam ayat 2 sampai ayat 16, waktu dia memakai cara pandang dia, cara pandang dunia, dia merasa menyesal, dia merasa tidak Tuhan tidak adil. Banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu dia sehingga dia merasa bahwa Tuhan ini benar-benar gak adil. Ya. Tetapi lihat ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kita waktu kita masuk ke hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan memakai pikiran kita, diubahkan melihat cara pandang Allah. Bahwa semua yang orang fasik itu, yang dianggapnya itu hidup enak, hidup lebih ini, itu semua menuju kebinasaan. Ketika dia melihat cara pandangnya Tuhan, dia melihat bahwa kekekalan, hidup kekal. Bahwa di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Jadi dia melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Dia bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa semua yang di dunia ini hanya sementara. Ya, jadi waktu kita lihat di ayat 17, apa yang Asaf lakukan itu luar biasa. Sehingga ada pemulihan. Kalau kita lihat di ayat 18 sampai 20 juga dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kutaruh mereka, kujatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi waktu kita jatuh, waktu dia melihat orang fasik itu sebenarnya bakal binasa. Ya, dia melihat, oh, waktu dia pakai pikiran Kristus, dia melihat, oh, orang itu cuma sementara dan akan binasa pada akhirnya. Dan waktu pemulihan terjadi, jadi kita lihat di ayat yang 21 sampai 27, di situ dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, orang kalau lagi marah, orang kalau lagi pahit, itu hatinya tuh rasanya, aduh, gimana ya, kayaknya pahit, nggak enak gitu ya. Dia sampai nusuk-nusuk gitu rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Jadi kayak orang blow on, orang yang lagi sakit hati ya, yang lagi penuh kemarahan, itu terasa kayak ditusuk-tusuk, sakit, dan itu keluarnya pasti pahit. Saudara, kalau saudara dekat dengan orang pahit, dengan orang yang lagi sakit hati, pasti keluar dari mulutnya itu semua kepahitan, yang dimuntahkan itu kepahitan. Dan itu tuh kita dengar aja tidak enak ya. Dan orang yang kepahitan itu sendirinya juga nggak enak gitu ya. Rasa ditusuk-tusuk gitu ya. Nah di sini dikatakan kayak orang bodoh di hadapan Tuhan ya. Terus demikian dikatakan, tetapi, nah ini rahasianya. Tetapi waktu dia marah, dia kesal, dia rasa pahit, dia kemudian waktu datang kepada Tuhan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, ya, dimegang tangan kananku dengan nasihatmu. Sehingga waktu lagi ada pemulihan, kita bisa mendengar firman dengan membaca firman dengan hati yang luar biasa. Ya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ya, waktu pemulihan terjadi, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kita bisa menyerahkan kehidupan kita ini dikontrol oleh Tuhan. Nah, Asaf juga demikian. Waktu dikatakan dibilang, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain ku ingini di bumi. Sampai ada perkataan itu. Jadi hanya Tuhan yang ingin di bumi. Dia sadar semua kekayaan, semua harta benda, semua keadaan orang mujur yang dia lihat, ini enggak ada artinya. Yang kumiliki di bumi hanya engkau Tuhan. Ya sampai bisa berkata demikian. Sekalipun dagingku
dan hatiku habis lenyap. Nah, ini bisa ada perkataan gini. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara sekalian, kalau kita lihat pemulihan terjadi, inilah yang dialami oleh Asaf. Sehingga saudara, yang di ayat 28, dia bisa berkata demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Diawali dengan bahwa Tuhan baik, diakhiri kembali bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa. Bahwa Tuhan baik, dan diakhiri juga Tuhan itu baik. Saudara sekalian, dari kisah Asaf ini kita bisa belajar ya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh kita merasakan Tuhan baik, Tuhan adil dalam kehidupan ini. Sering ketika kita belajar dari Asaf ini, jangan kita membanding-bandingkan. Tapi kita secara manusia sering begitu ya. Kalau kita lihat orang itu kayaknya lebih enak hidupnya daripada kita. Ya, walaupun kita tiap hari nih yang saudara-saudara berdoa tiap pagi, kok kayaknya nggak dijawab-jawab ya? Kok hidupnya gini-gini aja ya? Nah, ketika itu datang, itu berarti kita memakai cara pandang kita, cara pandang manusiawi. Sebab itu biarlah kita boleh merasakan seperti yang Asaf rasakan. Ya, tidak ada kemarahan-kemarahan di dalam hati kita. Bahayanya ketika mulai membandingkan dan iri hati dan kita mulai marah pada Tuhan, itu terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Kemarahan kepada Tuhan itu akan menghancurkan kita sendiri. Pahit rasanya, pahit itu. Saudara sekalian, di akhir-akhir hidup kita nih, di akhir zaman ini, kalau kita melihat banyak orang yang lagi susah, apa kita lagi pandemi ini, saudara, luar biasa. Kalau kita melihat kejadian-kejadian di dalam pandemi ini, kita boleh melihat banyak orang susah, ya. Jadi tidak pandang itu orang dari umur, dari tidak pandang itu dari agama apa, semua mengalami susah yang sama. Tapi respon bisa berbeda. Sangat sedih sekali di akhir ini banyak orang yang kecewa pada Tuhan, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Bukan mendekat, tapi menjauh. Saudara, inilah yang kita mesti waspadai. Ingat, justru di akhir-akhir hidup kita, di akhir hari masa-masa Tuhanmu datang, itu harusnya kita mempersiapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kita menjadi calon pengantin Tuhan, kita berdandan dengan baik. Hati kita persiapkan untuk sesuatu yang kekekalan. Tetapi dengan segala kesusahan-kesusahan, dengan kita melihat keadaan ini, banyak orang hancur. Yang saya sangat sedih, banyak orang dalam pernikahan yang bercerai. Hanya gara-gara dalam menghadapi pandemi ini, itu banyak sekali yang bercerai. Mungkin bercerainya bukan senang sama orang lain, bukan ada will atau pill, tetapi karena tekanan hidup yang semakin susah, itu membuat rumah tangga berantakan. Sehingga orang di akhir ini banyak orang yang bercerai. Orang-orang, kita melihat banyak rumah tangga yang hancur, anak-anak yang hancur, ya. Seakan-akan kayaknya Tuhan nggak ada. Kayaknya kok silent, kok diem gitu kayaknya, nggak ada apa-apa. Nah, hati-hatilah bagi kita. Kita bersyukur bagi saudara-saudara yang tiap pagi berdoa. Itu pasti ada suatu kedekatan dengan Tuhan. Firman Tuhan kita dengar. Itulah kekuatan yang luar biasa. Kita lihat dari waktu ketika Asaf masuk dalam hadirat Tuhan. Itu cara pandang sudah berubah. Sebab itu penting sekali. Setiap hari hubungan kita dijaga dengan Tuhan. Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan fokus kepada Tuhan. Kita akan fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Kita akan fokus betapa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu El Shaddai yang luar biasa. Dan kita akan mengalami sama seperti Asaf waktu ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Dia menyadari bahwa dia salah. Bahwa dia hampir terpeleset.
Dia orang hebat, saudara sekalian. Dia orang yang dipilih dengan urapan yang khusus. Dia bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita pun mesti waspada. Ketika kita hampir tergelincir, ketika kita hampir terpeleset, masuk cepat dalam hadirat Tuhan. Di situ engkau akan disegarkan, akan dikuatkan, dan engkau akan melihat bahwa Tuhan itu besar adanya. Sehingga sama seperti dengan Asaf bisa berkata, ketika kepahitan, luka di dalam, kemarahan di dalam hati ada, tetapi dekat dengan Tuhan itu ada satu aliran yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan itu kita boleh melihat, membaca firman itu dengan ada kuasa. Saudara, kalau dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita pahit, nasihat Tuhan kita nggak akan ngerti. Ya, waktu firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, kasihilah orang yang membencimu. Pasti kita nggak akan bisa melakukannya waktu dalam keadaan marah. Makanya waktu Paulus berkata, hati kita ini mesti tenang dalam menghadapi, tenang, karena waktu hati tenang, pikiran tenang, di situ kita bisa masuk hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa. Ya, ketika kita hati nggak tenang, lagi marah, boro-boro mau masuk dalam doa nggak akan bisa. Jadi waktu di saat ini, waktu Asaf masuk dalam hadirat Tuhan, ketika dia melihat Tuhan yang luar biasa, yang buat dia dikatakan kan tadi di ayat yang keberapa, yang ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Baru matanya tercelik. Ya, pertama dia melihat firman hidup, menuntun nasihatnya hidup. Kedua dia bisa ngeh, oh Tuhan itu luar biasa. Jadi yang di bumi yang saat ini yang dia rindukan hanyalah Tuhan. Biarlah juga itu kita alami. Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, yang kita rindukan, yang kita ingini hanyalah Engkau. Pribadinya Tuhan yang ada di dalam kita. Betapa penting kita masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya kita dibukakan mata kita untuk melihat firman itu dengan benar. Untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan berkata bahwa Tuhan, ternyata hanya Engkau ya Tuhan yang aku mau perlukan di dalam hidup kita. Ya, saudara, kita tahu, kita sering nyanyi lagu El Shaddai kan? Di situ dikatakan, tak usah ku takut, sebab Tuhan besertaku, tak usah ku bimbang ya. Tuhan, apalagi itu kata-kata Tuhan peliharaku ya. Seketika itu kita rasakan, oh ya, Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Itu kita akan alami. Saudara tentu ingin mengalami seperti itu, bukan? Kita hidup di dunia yang akan kita lihat kenyataan hidup itu ya di depan mata kita, kayaknya begini ya, kok menyulitkan sekali. Tapi waktu Tuhan ada dengan kita, semua itu akan sementara, dan kita yang memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, itu yang menyukakan hati kita, sehingga kita boleh berkata, sungguh Tuhan, Engkau baik. Saudara, ternyata waktu kita berkata Tuhan itu baik, itu satu mujizat yang luar biasa. Ketika kita marah, ketika kita cemburu, ketika kita hati kita tidak baik, itu kita tidak mungkin berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Itu perkataan Tuhan Engkau baik, itu ternyata sulit bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur sekali kalau kita bisa berkata, Tuhan Engkau sungguh baik. Nikmati setiap perkataan itu. Tuhan Engkau baik. Nanti ketika kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, ketika kita memakai pikiran-pikiran Kristus, ketika kita memuji Tuhan, sungguh keluar dari hati kita. Kita akan menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa. Ya, ketika kecemburuan dan iri hati yang kita lihat Asaf lakukan, ya, itu hatinya menjadi tidak beres. Tidak beres. Hati itu adalah pancaran kehidupan. Hati yang benar, hati yang bersih akan memancarkan suatu kehidupan. Sebab itu di Amsal dikatakan jagalah hatimu, ya.
Kenapa harus dijaga? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, jadi ini indah sekali ya. Mazmur 73 ini luar biasa. Ketika saya melihat, saya mempelajari ayat-ayat ini, itu sebelum saya bisa sharing sama saudara sekalian, saya juga merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hati saya. Saya merasa, oh Tuhan ampuni, seringkali kita ini membandingkan dan merasa Tuhan itu enggak adil. Tuhan bekerja luar biasa waktu ayat ini dibaca satu persatu, ditelan, dirasa dinikmati. Aduh, rasanya Tuhan, leganya betapa dekat dengan Tuhan. Leganya ketika kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Jadi saudara sekalian, biarlah pada hari ini kita belajar dengan luar biasa. Melihat bagaimana kehidupan Asaf. Asaf ini pemazmur yang luar biasa. Dia bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Dan pada akhirnya dia berkata, dia mau menceritakan pekerjaan baik dari Tuhan. Pekerjaannya Tuhan itu luar biasa. Biarlah kita belajar hari ini. Jangan membandingkan, jangan iri hati, jangan ada kemarahan dan tidak puas kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Biar itu buang jauh-jauh dari kita. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan biarlah kita boleh melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bahwa segala sesuatu di dunia ini yang terpenting adalah Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan dan pekerjaan Tuhan sempurna bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Pak John atau terima kasih Bu Lisa untuk sharing firman-Nya yang terus mengingatkan kita untuk tetap jaga-jaga, untuk tetap ada di dalam Tuhan. Mohon maaf juga tidak buka video karena saya ada di kondisinya dari di stasiun Pasar Senen ya. Oh, Antar anak-anak pulang. Puji Tuhan, mari teman-teman kita situ dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, yang cerah, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang setiap hari, setiap pagi berdoa kepadamu, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami imani firman-Mu yang mengatakan tak kala dua orang sepakat meminta kepada Bapa, Bapa menjawab doa. Kami lebih dari dua Tuhan, kami mendeklar Tuhan semua yang kami doa-doakan Tuhan. Selama ini Tuhan Engkau menjawab setiap doa kami. Saat ini Tuhan kami mau bawa pemerintahan kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau yang mau sertai Bapak Presiden Tuhan yang akan menetapkan Panglima TNI yang baru agar Tuhan menuntun keputusan Presiden dengan penuh hikmat, menunjuk seorang yang akan mampu mengemban tanggung jawab atas semua tantangan zaman ini bagi bangsa dan negara di masa depan. Biarlah Tuhan hikmat yang daripadamu untuk Presiden kami Tuhan Yesus, bahkan Tuhan terpilih Panglima TNI baru yang takut akan Engkau Tuhan, yang ada mengasihi rakyat Indonesia dan bertanggung jawab untuk semua pekerjaan yang dibebankan kepada Dia Tuhan. Bapak pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik buat bangsa kami, karena bangsa kami Tuhan bebas benar-benar dari COVID-19 Tuhan. Tidak ada lagi penambahan kasus dan kesembuhan yang terjadi Tuhan, terus Tuhan terjadi ya pada orang-orang yang terpapar. Kami percaya Tuhan juga kesadaran bagi masyarakat untuk hidup bersih semakin meningkat Tuhan. Untuk hidup sehat semakin meningkat Tuhan. Bahkan mulai mengikuti protokol kesehatan dan program vaksin berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang mentaati Tuhan Yesus apa yang harus mereka lakukan di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Mereka taat Tuhan untuk divaksin dan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih untuk COVID yang terus tidak ada lagi Tuhan di
Kami percaya Tuhan tidak akan ada lagi Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh negara-negara yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Indonesia akan menghadapi kekosongan kepala daerah pada tahun 2022 sebanyak 101 daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 131 daerah. Sebagai konsekuensi pilkada dialihkan serentak pada tahun 2024. Dan sebelum masa kekosongan ini terjadi, kami berdoa Tuhan agar kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh para pemimpin daerah strategis, relevan sampai pada masa-masa di mana pemerintahan dijabat para caretaker, doakan kami percaya Tuhan akan terpilih caretaker yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan akan membangkitkan calon-calon pemimpin bangsa untuk masa pemilu mendatang, baik di level eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, TNI, Polri, dan pemerintahan daerah yang dapat melanjutkan apa yang telah dikerjakan pemerintahan sekarang, yang mencintai rakyat dan menjadi pemimpin yang mempersatukan bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini terjadi, kami imani Tuhan akan memberikan para pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan dalam level eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang terus memberikan hikmat buat presiden kami, pemerintahan yang ada saat ini Tuhan dengan jajarannya, bahkan sampai di RT RW sekeliling kami Tuhan Yesus, untuk terus mengikuti Tuhan Yesus apa yang diarahkan oleh presiden kami ya Bapak. Dan mereka boleh menjalankan pemerintahan Tuhan dengan hati mereka yang kasih Tuhan, dengan hati yang peduli untuk lingkungan mereka, rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa untuk PON ke-20 yang masih saat ini berlangsung, terus berjalan dengan baik. Bapak terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin Tuhan acara PON ke-20 di Papua ini. Dan kami percaya ini adalah rencana dan kehendak-Mu. Boleh nama Papua Tuhan, boleh dikenal Bapak, rakyat di sana boleh dikenal. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini kami mau berdoa Tuhan, terkait dengan munculnya kasus COVID-19 pada PON 20 Tuhan. Kiranya pemerintah memiliki strategi yang tepat dalam penanganannya, sehingga klaster COVID pasca PON dapat dihindari. Ya Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, kebijakan Tuhan Yesus, apa yang harus mereka lakukan Tuhan dengan klaster COVID yang terjadi di PON 20 ya Bapak. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan-Mu, tidak menjalar keluar ke daerah-daerah, keluar dari PON, para anggota PON ya Bapak. Dan semua para penonton ini boleh datang menyaksikan dengan keadaan sehat ya Bapak. Kami mau serahkan PON ini Tuhan sampai Pak nanti berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau turut ambil bagian. Terima kasih Tuhan. Bapak pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap kami semua anggota Zoom, doa pagi Bapak. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu buat kami semua Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ingatkan kami terus untuk melekat kepada Tuhan, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, dalam firman-Mu, dan kami senantiasa mengucap syukur dengan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kesusahan, apapun Tuhan ajar kami mengucap syukur, karena kami percaya Engkau akan buka jalan, Engkau akan berikan kami kesehatan, kekuatan, pemulihan yang sempurna Tuhan, bahkan pemulihan ekonomi Tuhan buat kami semua yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Aning atas doa-doanya. Terima kasih Pastor Lisa yang sudah membawakan renungan yang begitu memberkati kita pagi hari ini. Ya, seperti tadi Ibu katakan, kalau mengucap syukur ketika kita diberkati, ketika kita sehat, ketika kita banyak mengalami berkat, itu mudah. Tapi banyak juga orang yang sudah diberkati, ia tidak sadar bahwa ia sudah diberkati.
sehingga setiap hari bersungut-sungut, sehingga setiap hari merasakan adanya kekurangan. Nah, ini yang sering kita dengar orang dunia berkata itu adalah orang miskin yang duitnya banyak. Anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang kaya karena Tuhan kita disebut Raja segala raja. Anak raja pasti kaya. Walaupun tidak ada duit, saya sering berkata, anak raja itu adalah orang kaya yang uangnya OTW. Kalau OTW itu hidupnya pas-pasan. Pas kita pengen makan enak, ada yang kirim. Pas kita lagi pengen keluar negeri, ada juga yang ngajak. Nah, itulah yang saya alami saat ini. Pas istri saya sakit, ada BPJS. Gratis sama sekali, saya juga heran. Pas mau operasi, antrinya panjang, Tuhan kirim dokter yang bahkan dokter yang bukan seiman dengan kita. Dokter Muhammad Yusuf namanya. Dia berkata, ibu ini perlu jalur khusus. Langsung filenya distempel jalur khusus sehingga bisa operasi dengan cepat. Yang lucunya, kami tidak mohon-mohon kepada orang rumah sakitnya bahwa tolonglah ini segera, ini harus cepat gini. Tidak. Bahkan orang yang bayar sendiri pun itu harus antrinya panjang. Nah, itulah kebesaran Tuhan yang saya alami. Makanya saya mengucap syukur di dalam kelemahan seperti tertulis di 2 Korintus 12 ayat ke-9. Paulus berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan, bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Itulah janji Tuhan sebenarnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, kata Paulus, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita lemah, kita mengucap syukur dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Itulah kemegahan Tuhan bisa kita saksikan. Bagaimana kita bisa merasakan mujizat itu jika kita tidak mengalami masalah? Saya percaya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sakit, semua pasti mengalami kesulitan. Dan disitulah kita merasakan mujizat Tuhan itu turun atas kita. Ketika kita angkat tangan seperti Musa, maka Tuhan turun tangan atas kita. Terima kasih Bu Lisa, pagi hari ini renungannya yang sangat menguatkan kita. Saya percaya semua yang berdoa setiap pagi itu bukan anak-anak Tuhan yang kurang kerjaan, tetapi anak-anak Tuhan yang merasakan lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari bersama-sama dengan orang fasik. Itulah kerinduan kita semua. Saya percaya orang-orang yang setiap pagi berdoa pasti mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga kita boleh bersaksi dan kesaksian kita akan mengalahkan segala pencobaan dan segala rencana iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami serahkan waktu kembali kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan berdoa untuk yang menitipkan doa-doanya. Nanti saya minta Ibu Lisa bisa berdoa lagi, ada list doa yang akan ditampilkan oleh Pak Kiani dan sekalian doa penutup dan doa berkat untuk kami semua. Terima kasih Ibu Lisa, silakan. Ada permintaan doa dari mana? Tadi. Oke. Mari kita satukan hati, berdoa,
bersepakat mohon pada Tuhan untuk Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Saat ini kami berdoa Tuhan, Tuhan kasih boleh selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau saat ini boleh memberkati setiap kami yang hadir, dan biar berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Mari saudara-saudara kita angkat hati dan tangan kita kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Kita mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dan kasih dari Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal bersama-sama dengan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Pastor Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih semua. Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Sari. Oke, semua mungkin bisa buka kamera ya. Oh iya, ada yang pertama kali ikut ya, Ibu Ivo ya, Ibu Ivi ya. Widya. Ibu Ivi udah 2 kali ya. Oke, Ibu Ivi dari PDS ya, selamat datang. Baik, kita buka kameranya, kita akan foto, ada 2 slide. Oke, saya ambil yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat dulu apakah hasilnya baik. Oke, yang kedua ya Bapak Ibu. Sebentar. Baik, saya ambil yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanli. Terima kasih Pak Yanli. Kita semua. Pak Yanli. Selamat Pak Yanli, selamat jalan. Oke, ketemu besok. Silakan Pak Widoyo. Salam berhati. Makasih Oke, Bu Lisa. selamat pagi. Kita tetap semangat. Seperti firman Tuhan katakan pagi ini, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati. Selamat pagi kita. Yang mau aktivitas. Ayo Pak Yanli, selamat. Makasih Bu Tuti. Seperti firman Tuhan pagi ini, jaga hati. Sebab itu hati yang gembira adalah obat yang maju. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Itulah firman Tuhan tadi katakan, jagalah hatimu. Hati yang gembira adalah obat. Jangan sampai hati kita marah terus seperti tadi firman Tuhan. Haleluya, Tuhan thank you Bapak pagi kita ini. Hati yang gembira adalah obat,
yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa kembali besok. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Semangat. Tutup ya. Sampai ketemu. 1, 2, 3.